Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati dan kita bersama Khalifah ini sebagai musik. Mudah-mudahan beliau diberikan Allah istiqamah dalam membimbing tauhid As-Sabani ini. Kesehatan dan batin. Juga kita doakan kepada seluruh kaum muslimat pada proses yang sulit. Yang izin Allah Subhanahu wa taala semoga insyaallah mudah-mudahan juga izin Allah yaitu petunjuk yang dibimbing oleh Allah ke jalan yang hak yakin sehingga terbentanglah suatu nikmatullah yang insyaallah mudah-mudahan sampai awal perjuangan nanti sampai usaha-usaha yang kita dapatkan hendaknya berbuah yaitu manisnya iman yang mendapatkan makam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan mustajab. Amin. Maka samping itu juga salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Hadirin jemaah Tarekat As-Sabani yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi mungkin kita akan selesai melaksanakan iktikaf ataupun khalwat selama 10 hari di bulan Muharram ini. Tentu kita semua tidak lupa akan hakikat sebuah kurungan, akan hakikat sebuah persulukan, akan hakikat sebuah amalan yang pada intinya praktek yang hakikinya adalah setelah kita keluar dari itu. Bagaimana kita menjaga adab di dalam suluk dan juga menjaga adab di luar kita suluk. Uswatun hasanah, contoh yang baik yang justru kita harus contohkan kepada orang-orang yang tidak mengambil kebaikan As-Sabani. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal sejarah suluk ini beliau telah contohkan. Ini suatu dasar dalil buat kita ketika orang-orang menanyakan apa dalilnya suluk. Saya kebetulan dulu pesantren di kalangan Salafi. Salafi ini kita tahu pada saat sekarang ini kan dijuluki dengan gelar Wahabi. Jadi kita belajar kitab-kitab tersebut. Itu untungnya kita belajar. Jadi kita bisa untuk mengadakan dialog terbuka atau diskusi yang pada intinya mereka secara mengartikan hadis itu secara kontekstual. Kalau kita mengartikan hadis tentu memakai asbabul wurud. Yang kedua juga memakai sudut pandang para ulama-ulama yang lain. Salah satu contoh saya berikan. Terkadang mereka menafsirkan suatu hadis, janganlah engkau sholat menghadap kuburan. Secara kontekstual yang tertulis dalam hadis itu memang dilarang untuk menghadap kuburan. Jikalau di masjid itu ada kuburan di depannya, maka mereka menafsirkan hadis tersebut, ya tak boleh kita menghadap kuburan tersebut. Padahal dalam hukum kaidah usul fikih atau disebut dengan ilmu kaidah tersebut, jikalau ada tembok, dalam hadis itu ada jendal, artinya ada dinding, maka tak mengapa kita sholat menghadap kuburan karena ada yang membatasi. Akhirnya mereka tak menerima, katanya bid'ah. Akhirnya apa? Orang-orang yang ada di depan masjidnya itu kuburan, mereka tak sholat itu. Mohon maaf dan batin, dulu di masjid kita di Jangwancang ini kan ada di depan itu kuburan. Ada sebagian mereka yang menolak dan tak mau sholat di situ. Dan pada prinsipnya mungkin setelah mereka berburu, belajar menemukan juga hadis yang lain, akhirnya mereka baru mulai menerima sholat. Nah inilah kedangkalan ilmu. Makanya utlubu ilmi minal mahdi ilal lahdi ini bukan hadis. Itulah ilmu itu dari Quran sampai yang ahad, karena hukumnya fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat wajib untuk mengetahui ilmu yang tersurat dan yang tersurat. Makanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah mencatat 1400 abad silam yang lampau yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau berkurung di dalam gua Hira. Bagi yang sudah pernah ke Mekah, yang sudah pernah mungkin ke umroh, mereka mungkin tahu yang mana letaknya gua Hira itu. Berapa Nabi itikaf lamanya di sana? 40 hari. Apa yang Nabi kerjakan di sana? Berzikir kepada Allah. Mencari apa? Di saat itu kekacauan pada Mekah itu sangat tidak ada bermoral. Nah, akhirnya beliau memohon petunjuk kepada Allah melalui suluk. Ini dasarnya orang mengambil pendalilan, artinya di dalam Indonesia ini, mazhabnya kita Imam Syafi'i, 4 pengambilan hukumnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'ul ulama, yang keempat qiyas. Maka dikiaskanlah suluknya Nabi dengan suluk yang pada hari ini kita berkurungnya di masjid, bukan lagi di gua-gua. Apa yang Nabi lakukan itu berzikir kepada Allah. Apa yang kita lakukan lagi berzikir kepada Allah. Di mana letak salahnya? Mari kita bertanya kembali. Yang pada hari ini mungkin barangkali kalau kita buka lagi kitab-kitab yang dahulu, banyak jemaah-jemaah sufi itu yang dibantai, yang dituduhkan bid'ah sehingga terjadi perang pada waktu itu. Saya baca dalam satu kitab tersebut. Ma'udzubillah wa iyyazubillah. Dan sebagian pada saat generasi abad yang baru ini, artinya yang mutakhir ini, yang terakhir ini, banyak terjadi kontroversi, banyak terjadi saling tuding, banyak terjadi saling serang-serangan yang membabi butakan, yang menuduh orang-orang sufi ini, yang ditulis oleh Abdul Qadir Jawas dalam kitab beliau, yang kitab itu sudah ditangkap di Jakarta. Apa itu kitab itu? Ada 4 termasuk sufi. Na'udzubillah wa iyyazubillah. Kalau kita kaji kronologis, siapa orang-orang yang sebalik sufi ini? Nah, ini harus kita pahami. Ternyata orang-orang pendiri Torqat itu tak lain tak bukan, mereka banyak di para kalangan ahli hadis, ahli syariat. Bukan yang mereka tuduhkan kita ini sesat. Nah, ini kita harus paham ilmunya ini, karena terjadi perdebatan nanti, karena ada informasi yang saya dapatkan, ada sebagian di sana yang tamat Madinah, yang gelarnya LC, MA, dan ujungnya itu doktor. Dan mereka katanya mencari sulit ini mendatang musik-musik, mengajak untuk dialog terbuka dan mendebat, kemudian membatalkan. Kata beliau ya, kata saya sudah banyak orang yang mencobakannya musik-musik itu, termasuk membawa nama besar di daerah Langkat di sana. Depan saya cerita, tidak berbohong. Nah, akhirnya beliau ini persempit ruang dakwanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Umat mulai bingung. Nah, ini kenapa disampaikan, ya kita juga harus paham juga dengan ilmu dalil ini, paham juga dengan ilmu hadis ini. Jika terjadi perdebatan, perbantahan atau tudingan kepada kita, setidak-tidaknya kita punya dalil yang untuk menjawab. Nah, ini sebagai mukadimah, sebagai awal yang saya jelaskan, supaya nanti kita semua bersuluk, kita nak mengganggu, tapi jangan kita diganggu. Kita tidak mau memfitnah, tapi jangan kita difitnah. Kalau tak senang, kalau tak suka, kalau tak menerima, yaitu hak pribadi mereka. Kita tak juga harus memaksa mereka harus ikut suruh, tidak. Nah, jadi isu yang berkembang Bapak hadirin, nah dimanapun saja berada, itulah yang dapat kita tangkap sinyalnya. Nah, ya namun hari ini, alhamdulillah, ya kita juga sudah mengadakan untuk ajak diskusi. Siapapun mereka, seperti apapun hebat ilmu mereka, kita coba ajak dialog terbuka dan diskusi. Dari bulan puasa dulu saya sudah merencanakan, saya akan turun dakwah ini, bukan saya wawancara lagi, tapi saya akan turun di kalangan daerah-daerah mungkin yang mayoritasnya banyak yang bukan orang Sulu. Kita akan turun di sana. Tapi dengan izin Allah itu tidak terjadi sampai hari ini, masih tetap kita menjaga kandang kita dan juga menyelamatkan juga generasi orang Suluk ini, dan juga salah satu gerbang di depannya ketika terjadi bantahan. Mereka kalau tak ada dalil mereka tak terima. Berdebat ini tidak boleh emosi,
Tidak boleh istilahnya kata guru saya itu berbahaya, namanya taklid, tak boleh. Nah, artinya apa? Bersandar kepada Al-Quran dan hadis, mempelajari kembali hukum hadis. Dari situ letaknya nanti suatu dalil yang nas yang bersumber daripada Al-Quranul Karim. Nah, ini harus kita mulai dari belajar. Baik, itu mungkin barangkali sedikit layangan ataupun mukaddimah. Ya mungkin barangkali ya kalau kita mungkin tidak ambil bagian di luar sana mungkin tak juga tahu kita perkembangan. Kita banyak berjalan, banyak yang kami tempuh, tentu banyak pula yang kita terima. Akhirnya saya diundang dahulu ceramah di kota Yaman, kota Aman. Terjadi juga kontroversi. Ada juga sebagian mereka yang di sana itu tarekat Naqsabandi, dan juga ada sebagian informasi dari Sekijang juga, ada sebagian mungkin barangkali yang menolak juga ajaran Naqsabandi. Ketiga saya sampaikan seperti inilah kita di kota Aman, di sana ada bukan. Tapi karena informasi itu salah, anak yang nyampe ini mohon maaf, salah sampai salah orang. Bukan dia yang menfitnah Naqsabandi, bukan dia yang mengatakan kita sesat, tapi katanya tidak dia. Jadi kita mencari orang yang menyalahkan, kita yang bertanya sama mereka. Dulu di abad kurun ke-6 terjadi para ulama musyafir hadis tersebut, sehingga mereka lupa saat hadis bertanya kepada orang ahli tasawuf. Orang ahli tasawuf ini adalah muqarrabin, orang yang ada di mereka itu berzikir malam harinya, memohon kepada Allah, mempunyai kasyaf, maka dia mendapat susah mau atau palsunya atau apa atau selainnya. Mereka bertanya kepada orang ahli hadis, tidak bisa menemukan, maka bertanya kepada ahli sufi. Orang sufi yang menentukan hadis itu benar, hadis itu hasan, hadis itu dhaif, hadis itu maudhu. Begitu. Nah, ini sejak. Baik, kita masuk kepada yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang Allah jelaskan mengenai tentang daripada bagaimana kita berzikir untuk mengingat Allah ini, yang hati kita terpaut. Barang siapa yang kata Allah berpaling daripada ajaran kami, artinya berzikir kepada Allah, nuqayyid lahu fahuwa syaitan, nuqayyid lahu fahuwa qarin. Maka kata Allah akan kami berikan pendamping hidupnya itu adalah syaitan yang bernama qarin. Nah, ini orang yang berpaling daripada mengingat kepada Allah. Dari kita bangun tidur, masuk malam hari dan tidur kembali. Maka apa yang kita lakukan sepanjang hari itu, apakah yang mendatangkan nilai pahala daripada Allah atau justru tidak sebaliknya? Makanya Syarabi menulis pada malam harinya, selama 50 tahun dia lakukan, dia tulis besok pagi saya ini, saya kerjakan ini, saya lakukan ini. 50 tahun beliau seperti itu. Ketika ditanya, why Syekh, kenapa engkau lakukan itu? Karena saya takut seandainya saya salah dalam berbicara, saya salah di dalam perbuatan saya. Maka yang dia tulis, dia dilakukan besok pagi. Karena apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu yang banyak mendatangkan dosa daripada lidah. Seorang mas'ih yang bernama Syirul As-Saqati, syarah ahli tasawuf, ketika beliau itu memakan roti, beliau itu memakannya sambil langsung menelannya, tidak pakai dikunyah, tidak pakai kunyah. Diambil roti masuk mulut, langsung dikasih air, langsung ditelannya. Ditanya beliau, wahai Syekh, limaza, kenapa engkau makan seperti itu? Kata beliau,
Saya makan seperti itu. Kenapa? Karena saya takut saya lalai berzikir kepada Allah. Sedangkan kalau saya mengunyah, berapa banyak waktu saya yang tersisa untuk ingat Allah. Waktu yang mengunyah itu saya jadikan untuk berzikir kepada Allah. Subhanallah. Kemudian para ulama Mekah bernama Syekh bin Baz, ketika berdialog dengan kawan, dia lepaskan orang itu berbicara, waktu kekosongan itu dia isi zikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Pas dia berbicara, maka dia berbicara dengan apa adanya. Ketika lawannya berbicara, dia mulai berzikir kepada Allah. Begitu para ulama. Nah, tentu justru yang namanya kita hari ini yang disebut dengan sholatul daim adalah zikir yang tak pernah putus. As-sholatul zikrillah, sholat mengingat Allah. Inilah disebut dengan zikir kepada Allah. Datang orang-orang ahli tarekat yang lain yang mereka mengatakan sholat itu tidak pakai syariat, hanya mengingat saja. Inilah tarekat yang sesat, yang menyesatkan, yang dulu berasal daripada Medan. Nah, itu ada gurunya di Penasan sana, dan itu telah diusir sama orang, sudah balik kembali ke Medan. Entah di mana ngambil ilmunya, sanadnya wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Ada sebagian dari sana muridnya, naudzubillah, sudah mulai meninggalkan cara syariatnya sholat. Allahu Akbar. Hati-hati dalam memilih guru. Sedangkan ayat itu menjelaskan as-salatu zikrillah. Salat itu mengingat Allah, tujuannya adalah berzikir. Ini bagian zikir. Dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, perbanyak yang berzikir kepada Allah dalam waktu berjalan. Apa maknanya? Waktu berjalan ini adalah waktu di siang hari. Dan berzikirlah dalam keadaan duduk. Apa maknanya? Ditafsirkan adalah waktu duduk, waktu di malam hari kita berzikir. Bukan enaknya kita tafsirkan. Nah, hadirin yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pekerjaan orang-orang yang sudah sampai pada makamnya, yaitu makamnya orang-orang yang arif irfan. Ketika orang-orang arif ini lalai kepada Allah, ketika Imam Syafi'i bertanya, ada seorang yang berguru pada Imam Syafi'i, wahai Imam, saya berguru, sebelum berguru kepadaku, berguru engkau dulu kepada pengembala kambingku, kata Imam Syafi'i. Lantas orang tadi menganggap remeh yang tukang mengembala kambing Imam Syafi'i ini. Apa pula lah kehebatan orang mengembala ini? Ditanya sama beliau, saya ingin berguru kepada engkau. Lantas ditanya, bagaimana cara sholat yang benar ini? Ditanya, dikatakan oleh pengembala Imam Syafi'i ini, ketahuilah, bagaimana cara engkau sholat? Bagaimana cara engkau menghadap Allah? Mohon maaf, di dalam hadis Nabi, zinat, perhiasilah diri kalian, pakailah pakaian yang terindah oleh kalian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan sini tasawuf. Hadisnya sampai derajat sahih. Ini terkadang kalau orang tak paham, menghadap Allah itu sama menghadap pergi ke ladang. Pakai baju kaos sholat, pakai singlet sholat. Maubillah, uyazubillah. Hiasilah kata Allah, pakailah perhiasan kalian. Maka menghadap Allah ini betul-betul kita ini nampakkan perhiasan kita, kemewahan kita menghadap Allah. Maka disangkakan Allahu Akbar, ditafsirkan maha besar Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, seluruhnya kecil. Apa maknanya mengangkat tangan? Menyerahkan diri kepada Allah. Ini jangan dikumpas ini. Kajian seperti jangan dikumpas. Apa maknanya mengangkat tangan? Mengangkat tangan maknanya menyerahkan diri kepada Allah, lahir dan batin kita. Yang masih kita masuk sholat yang mutawassit.
kalau ada orang yang mau ditodong, apa kata orang penodong? Jangan bergerak, angkat tanganmu. Pasti orang yang ditodong, yang akan tolong itu mengangkat tangan, menyerahkan sepasrah-pasrahnya kepada yang berdoa tadi. Begitulah kiasnya kita menghadap Allah nih. Serahkanlah seada-ada seluruhnya, lepaskan dunia kita, lepaskan seluruh apapun yang dalam pikiran kita, serahkan, pasrahkan kepada Allah. Itulah letaknya menyerahkan, tawakkalu ilallah, serahkan dan langsung kita mengangkat takbir. Allahu di mana antara dengan akbar di dalam bahasa Arab, Allahu, hu itu maknanya dia. Berarti dua huruf gandeng yang berdomah daripada hu menyatakan bahwa dia Allah. Kemana takbir yang kita antarkan? Ini kajian yang dahulu pernah kita membahas sama tuan guru kita almarhum Khalifatul, guru besar kita ya. Pernah kita membahas Allah Akbar, kemana yang kita jatuhkan akbar kita. Ini contoh. Kalau kita imam, mungkin khalifah ini mungkin itulah mungkin salah satu musababnya, mungkin beliau tak mau imam. Mungkin bisa jadi kan? Karena takbir makmum ditompangkan kepada imam. Takbir imam itu tanggung jawab besar, mentompangkan kepada, letakkan pada tempatnya. Nah, pernah lu kita mengkaji sama guru kita ini dulu, habis masa beliau hidup. Karena saya banyak mengembara, banyak mengkaji, dulu kita coba menjelaskan sewaktu di rumah bapak atas imam. Beliau banyak dapat kajian-kajian seperti itu, bukan dari Sulut saja, beliau juga banyak berguru-berguru. Akhirnya beliau menjadi namanya orang yang diberikan Allah faqih, paham. Nah, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, apa yang kita persembahkan, ini letaknya ibadah. Inilah letaknya si salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku. Diletakkan matiku, hidupku hanya untuk Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itu pengakuan tauhid itu. Tauhid ahdaniyah. Tauhid ahad namanya itu. Mengaku. Kalau sudah mengaku kita, jatuh pengakuan kita ini, hidup mati kita hanya untuk Allah, maka ketika mereka berbuat, ini pun tasawuf ya, ketika yang tak sesuai apa yang diucapkan dalam sholatnya, anda sanggup saya lagi menyebutkan itu, tidak boleh. Kata Rasulullah, tidak boleh disampaikan di situ kan, nanti bahasanya tidak enak disampaikan. Nah, jadi bagaimana cara mentasdik daripada hadis-hadis yang ahad? Hadis-hadis ahad itu banyak dijadikan bagian-bagian golongan hadis qudsi ini ya, banyak dijadikan untuk menjadi rujukan dalilnya untuk pengambilan hadis-hadis suluk. Banyak hadis dalil. Salah satu contoh, apabila kalian ingat aku kata Allah di dalam dua kalian, dan dalam gerak di kata Allah.
untuk menyampaikan hadis-hadis yang seperti ini harus memahami betul sampai kesepakatan. Karena di situ ada maknanya, apabila aku telah mencintai hamba itu seolah pandangan hamba itu pandangan aku, pendengaran hamba itu pendengaran aku. Pakai takwil ya, maka kita ini mazhabnya Asy'ariyah Al-Maturidiyah, pakai tafsir, pakai takwil kita. Nah, sebagian yang tak pakai takwil, ini ada juga sebagian yang mengkaji tak pakai takwil. Nah, inilah golongan-golongan yang disebut dengan orang-orang yang eling. Nah, ini yang mereka itu mempersatukan sama sifat yang menyatakan bahwasanya dialah Tuhan. Ini berbahaya sekali kajian. Sudah salah dalam menafsirkan, salah dalam menerjemahkan, akhirnya apa? Salah dalam perbuatan. Syirik hukumnya. Syirik akbar, bukan syirik khafi. Nah, tapi kalangan Naqsabandiyah menolak itu, tak seperti itu. Kenapa? Kita punya takwil yang maksudnya adalah ya, pandangan hamba itu pandangan aku. Maksudnya di situ bukanlah seperti maksud yang ditafsirkan oleh orang-orang yang mengambil dirinya akan Tuhan tadi, bukan. Pendengar hamba itu pendengar aku, pandangan hamba itu pandangan aku, kaki hamba itu tangan hamba itu, ditafsirkan, dinisbahkan kepada dirinya, maka banyak terjadi orang-orang itu merasa ilmu itu sudah menyatu. Ada yang kebal, ada yang tahan tembak, yang tahan bacok, itu kejadian. Ada ajarannya di sana. Karena ada muridnya sampai ke rumah saya, gurunya itu memang mengajarkan seperti itu. Harus diakui katanya. Kalau diakui tak jadi ini, na'udzubillah itu namanya sesat akbar. Berbahaya kajian yang tidak sumbernya itu yang benar, setan nanti akan bercampur tangan. Na'udzubillah. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manapun nanti istilah kata yang kita pelajari dari guru-guru kita yang disundarkan, yang nasabnya ini sampai kepada tuan guru kita Syekh Abdul Wahab Rokan, yang sudah banyak mencetak kader-kader para mursyidin di wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini menjadi sabab dia lahirnya berkembangnya tarekat ini, tidak ada sesatnya, tidak ada salahnya, dan ini semua cukup pendalilannya dan cukup para ulama-ulama yang tabat ikut di situ, dan sampai hari ini sampai ke kampung kita ini. Dan alhamdulillah sudah buka pula di Pencing, kata guru kita. Saya cerita sama beliau, alhamdulillah wa syukurillah, tambah lagi. Mudah nanti berkembang terus sehingga jaya tarekat ini, sehingga bisa nanti kita sama-sama yang melestarikan yaitu ajaran tarekat ini sampai ke anak cucu kita. Itu harapan kita bersama. Kalaulah kita mengkaji Syekh Abdul Wahab Rokan ini, berguru kepada Syekh Sulaiman Zudi, bagaimana pengorbanan beliau ini dalam berguru kepada guru beliau yang ada di Mekah di sana. Seketika terjatuhnya cincin Syekh Sulaiman Zudi ini ke dalam lumpur buang air, kubangan buang air tersebut, Syekh Abdul Wahab Rokan salah satu murid yang berani mengambil cincin guru yang terjatuh dalam kubangan lumpur buang-buang kotoran tersebut. Diselamnya, diambilnya sampai dapat cincin gurunya, diserahkan kepada gurunya. Apa kata tuan gurunya? Wahai Abdul Wahab, satu saat nanti tangannya dicium oleh raja-raja. Alhamdulillah, itu terjadi. Karamah. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, karomah itu ada yang datang daripada gurunya, ada yang datang daripada istiqomahnya, ada yang datang daripada maunah daripada Allah. Nah, tinggal lagi kita beramal di sini dituntut untuk ikhlas lillahi ta'ala. Makanya logonya Naqsabandi ini illahi anta maksudi warḍaka matlubi. Engkau yang ku maksud, redha engkau yang ku tuntut. Nah, inilah sesuai ucapannya di luarnya dan sesuai dari dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan
Tarekat Naqsabandi. Yang di bagian yang luar sana, luar daripada Indonesia, namanya Tarekat Naqsabandi Al-Haqqani. Dibagi dua lagi tarekat ini. Bagaimana cara zikir mereka? Pakai tarian. Apakah itu salah? Ya mungkin. Tidak boleh juga kita menyalahkan, karena mereka juga mungkin punya pendalilan. Jangan kita menyalahkan. Kalau mau salahkan, dia dengan suruh ini berkembang di bagian Spanyol, Amerika dan lain sebagainya, berkembang tarekat Al-Haqqani ini. Gurunya jenggotnya panjang nih, itu banyak keluar sekarang ini. Cara tarikatnya mereka berdiri. Apakah ada? Ada. Nah, jadi kita ini bagi golongan tarekat tak boleh kita saling menghujah, saling menyalahkan, saling nanti mendefinisikan, saling memfitnah, jauhkanlah. Karena itu adalah mengotori daripada zikir kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana lagi cara kita untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah melalui tarekat ibadah salat ini? Itulah letaknya maqam ihsan yang dahulu yang kita bahas, kajian yang nomor 2 yang pertama akhir saya masuk dari pengajian di sini. Maka menurut saya disitulah meletakkan takdir kita ini kepada yang maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dibagilah oleh Syir Al-Manan cara untuk bertakbir mengingat Allah ini. Nah, memang itu kajian yang tersirat. Kajian tersirat ini semuanya semua pada wajib semua dipelajari. Akan tetapi kajian yang tersirat ini kami selalu membukanya karena memang ada suatu kitab. Saya punya 2 kitab. Yang pertama yang saya dapatkan dari Aceh, yang satu lagi dari Syekh Bagaruyung. Itu kitabnya 92 jilid. Itu mengkupas semuanya kajian-kajian yang tersirat. Nah, kitab itu sudah pernah kita sahkan kepada Tuan Guru Syekh Khalifah Saleh, Tuan Syekh Buya Maradikum. Beliau menerima itu dan membenarkan itu. Nah, orang yang pelajar kitab itu beliau tak suluk. Nah, beliau kasar. Dia tak suluk. Nah, dulu kitab itu kami pinjam, upah pinjamnya 300.000. Tapi karena yang pinjamnya tak bisa bahasa Arab, tak bisa menerjemahkan, akhirnya ditaruh ke rumah saya. Akhirnya 3 tahun saya mempelajari itu, akhirnya dapat pemahaman. Disitulah banyak saya mengkaji diri. Latar belakangnya mungkin kami ini suluk di sana itu bukanlah sifatnya nasnya itu bukan sifat banyaknya mengkaji sana itu. Karena kalau kita paham yang kajian ketuhanan ini, tauhid ini, insya Allah akan kokohlah pondasi kita ini. Akan kuatlah yang disebut dengan pancaran cahaya Allah ini. Karena kata guru Imam Syafi'i namanya Al-Waqi, bi anna ilman nuran, sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yubda ila asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ada maksiat mata, ada maksiat hati, bersangka selalu, tak akan diberikan oleh Allah. Nah, kami banyak mengkaji hal-hal demikian, dan saya tak pernah melarang jamaah-jamaah itu untuk masuk ke sini, ke Naqsabandi, bahkan saya suruh masuk. Karena yang kita kaji semuanya ini dari A sampai Z sampai yang sekupas habis-habisnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk dicari hasilnya itu supaya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam hidup ini. Karena zikir yang kita mainkan ini pakai tujuan. Secara hakikatnya zikir itu mempunyai tujuan. Apa tujuan kita berzikir? Apa buah daripada zikir? Apa rasa daripada zikir? Saya juga belajar beberapa kitab Syekh Abdul Wahab Rokan ini. Nah, jadi ini kenapa saya sampaikan demikian, agar kita tak lagi saling menyalahkan, saling nanti kita bersatu.
kita kompak, kita saling mengisi satu sama lainnya, supaya orang-orang ini bisa kita bina untuk kita ajak. Nah, yang tidak sholat bisa sholat, yang tidak suluk bisa suluk, yang jauh bisa mendekat, bukan dengan menjauhi, bukan dengan cara memukul, tapi merangkul. Nah, sini metode yang bikin itu banyak di kalangan pemuda, karena pemuda itu sebenarnya tonggak kampung ini. Tapi alhasil sungguh sangat luar biasa kepada pemuda ini, payah dan seribu kali payah untuk mengajak mereka ini. Akhirnya yang muda payah, baru yang tua. Yang tua ini pun ini juga dirasakan juga sama balik-balikan kan. Bagaimana cara mengajak yang tua ini, Allahu Akbar. Karena ibaratnya lilin sudah mulai mau habis lilin ini, juga belum ada kesadaran. Nah, jadi makanya kami secara pribadi ya sejak dari dulu lagi dakwah ini tetap mengarahkan ke Naksabandi ini dalam arti kata juga harus mereka itu di sisa-sisa akhir usianya bawalah untuk mendekatkan diri melalui suluk. Itu jalan amaliyah kita. Maka secara teori kata Nabi SAW, janganlah engkau berburu satu guru, maka bergurulah sekurangnya 7 guru. Jika engkau tahu dalamnya laut, jika engkau tahu tingginya gunung, maka bergurulah, jangan satu guru, bergurulah kepada 7 guru. Imam Al-Bukhari gurunya 1000. Berapa banyaknya guru Syabul Habakan, buka nanti sanad silsilah beliau. Di situ kita akan menemukan nanti ilmu-ilmu yang mungkin barangkali banyak yang kita dapatkan. Itulah yang wajib kita tuntut, yang wajib kita cari. Semuanya itu bermanfaat bagi kita. Nah, jadi Bapak hadirin yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai berhenti berjuang di dalam pelaksanaan thariqah, jangan berhenti. Dulu ada di daerah Rohul, tempat persulukan Tuan Guru Syekh Marabito, ada jemaah beliau itu di saat itu banjir sampai setinggi rumah. Kata istrinya, bang, janganlah suluk bang, gak mau dia tinggalkan. Kenapa? Dia berenang ke tepi sampai ke ujung, dia angkat bekalnya, kainnya sampai ke ujung, dia tak suluk. Gak pernah apa, sejak buka masuk suluk, sejak buka masuk suluk. Tapi Allah, apa yang Allah berikan sama dia, karomah di lidahnya. Subhanallah. Saya tidak sempat bertemu karena sudah meninggal dunia beliau, tapi karomah di lidahnya. Yang dia doakan air langsung jadi sembuh, yang dia pegang langsung menjadi sembuh. Subhanallah. Karena orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah ini, yang mereka berkorban kepada Allah, berjuang kepada Allah, maka sesuailah apa yang dia sampaikan di nafsati wa nusuki. Hidup kematiannya untuk Allah. Nah, mencari saat sekarang ini orang-orang yang bisa seperti itu 1 dibanding 100. Supaya mudah-mudahan yang saudara kita dari kencing yang nggak mengerti bisa istiqomahkan ini, bisa terus belajar, bisa terus semangat, bisa terus setiap masuk jangan alfa, bahkan bertambah terus. Nah, semoga nanti mudah-mudahan wasilah daripada nasabnya guru-guru kita sampai kepada guru yang telah wafat, sampai kepada beliau yang terakhir yang memimpin ini, semua itu mendapat bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi tanya hati kita dan jangan terlalu terpengaruh lingkungan dan orang lain. Ini yang harus kita pahami. Karena orang yang tak dapat mandat guru, yang tak ada ijazahannya, yang tidak ada ibaratnya mufakatnya, tidak boleh kita ambil silsilah sanad dari mereka. Karena Naksabandi ini punya aturan yang keras, punya aturan daripada masail-masail yang yang berada di Langkat di sana. Nah, ini yang harus justru kita harus pahami. Yang setahu kami Naksabandi yang telah wafatnya almarhum guru Tuan Guru Syekh Tuan Guru Khalifah Tua, nah, sekarang diberi mandat kepada cucu beliau yang hari ini membimbing proyek Naksabandi ini.
beliau resmi, bukan tunjuk-tunjuk saja begitu resmi. Dimanapun beliau bukaan diterima, kalangan manapun menerima. Artinya apa? Sudah ada kepercayaan daripada markas besarnya, yaitu Langkat. Jadi tidak lagi sangkut, tidak lagi keraguan-raguan. Tinggal lagi untuk pelaksanaan. Nah, ini sudah menjadi ketetapan rutinitasnya. Di bulan Muharram buka, nanti di bulan Sya'ban buka lagi. Nah, sisa itu nanti di sana di Pulut. Nah, rutinitasnya itulah yang beliau pimpin terus secara istiqamah. Dan beliau tak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan apa. Beliau ini hanya mengharapkan jariah. Karena ilmu yang diajar nanti setelah kita wafat, ini akan mengalir terus kepada kita. Itulah daripada hadiah guru untuk santrinya, guru yang ikhlas kepada Allah. Nah, ini nanti satu sampan di padang mahsyar itu, satu sampan lagi. Sampan yang kita tumpangkan nanti, siapa gerdan di depannya? Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Bersama berapa wasilahnya? Nah, berapa hitunglah, banyakkan para masyarakat tersebut. Maka tertumpanglah sampan kita, maka selamat juga lah kita. Nah, ini secara kaji-kaji dagangnya untung dan jelas boleh. Jadi hadirin yang berbahagia, rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dituntut ya guru kita harus memiliki karamah, jangan. Ini kalau tidak ada di sana nanti bisa gini. Nah, itu orang banyak tidak suluk diperbandingkan di sana. Tidak itu yang kita cari. Bukan karamah yang kita apa, karamah itu hadiah daripada Allah. Nah, ini harus kita pahami. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mendapatkan karamah maunah daripada Allah sesuai pada masa zamannya. Karena zaman itu zaman yang sangatnya tidak seperti zaman kita. Nah, jadi ini kita yang mulai untuk belajar ini jangan terpancing, tergoda oleh susana kiri kanan muka belakang juga. Kita tak butuh. Karena orang-orang sufi di tasawuf ini tidak gentar beliau itu ketika dipuji, beliau tidak tersanjung. Ketika difitnah, beliau tidak gentar. Dia memandang musibah sebagai nikmat daripada Allah. Nah, inilah lagunya orang tasawuf. Nah, mudah-mudahan kita semua yang mengambil jalan suluk ini selalu membersihkan hati dan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah singkapkan rahasia yang tersembunyi di sebalik diri kita ini. Nah, disitulah dijelaskan dalam satu ayat, wa fi anfusakum afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat, kata Allah, di dalam diri kamu itu apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fi anfusakum, apa yang dalam diri kamu itu? Di dalam surat Shad ayat ke-19. Maka apa kata Allah? Kutiupkan ruh. Nah, ruh ini yang berada dalam diri kita. Ruh inilah sebagai untuk menghadap kepada Allah, yang nanti juga kita akan wafat juga menghadap kepada Allah. Nah, makanya banyak orang-orang yang salah tafsir ketika menafsirkan surat Shad ini. Aku ciptakan, aku tiupkan ruhku, kata Allah. Na'udzubillah. Ini adalah tafsirnya. Makanya ada kajian, mohon maaf, di kampung sebelah mengatakan dialah yang Muhammad. Na'udzubillah. Ini sudah lari, tidak itu lagi. Jadi mudah-mudahan harapan kita bersama dibimbing dengan guru kita ini selamat hendaknya kita nanti punya akhirat. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu yang benar, karena beliau ini mengajar dengan apa adanya, dengan tuntunan beliau. Semoga berkah, semoga bermanfaat, dan semua kita nanti mendapat kebijakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allah
Allahumma tulana ya Allah dzunubana wa liwalidayna wa rahmah kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potong pita zia dipakai di gambar. Aku beli aku punya kecek di rumah aku kan foto minuman itu. Tadi kira-kira mau tengok lihat lagi buat. Pokoknya kita kok supaya orang masih ada tangkap sendok kan. Bro, nanti antar ya. Iya, insyaallah. Lah, dengar. Lah, insyaallah. Baterai. Nah, kan lain daripada yang tadi tuh. Nah, insyaallah. Baterai ya? Hah? Putih. Hati-hati Putri. Kabel. Kabel toa.